Assalamualaikum Pak Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok 4 sudah siap. Monggo siap. Fundamental ya. Instrumen Siap. pasar modal, Pak. Oh, instrumen. Oke, monggo silakan. Monggo untuk Mas Prakas mulai untuk presentasi. Sehat semua toh? Ya. Alhamdulillah. Ya, makasih Al. Ya. Oke, siap. Ini siapa ini yang mau presentasi? Prakas. Kelompok 4, Pak. Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang instrumen pasar modal. Perkenalan dahulu, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Meta Yuni Damayanti, NIM 2019-12-208, Angel, Raisa, dan Prakas. Next. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengertian pasar modal. Pasar modal merupakan pertemuan antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas yang umumnya mempunyai umur lebih dari 1 tahun. Adapun fungsi pasar modal. Fungsi pasar modal yaitu menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari lenders atau para investor yang menanamkan dananya dalam pasar modal ke borrowers atau emiten atau perusahaan yang menerbitkan efek di pasar modal. Manfaat pasar modal. Yang pertama, menyediakan sumber pembiayaan atau jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal. Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah dan memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek atau tujuan. Bursa efek. Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Instrumen pasar modal. Sekuritas atau juga disebut efek atau surat berharga merupakan aset finansial atau financial asset yang menyatakan klaim keuangan. Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 mendefinisikan efek adalah surat berharga atau surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Selanjutnya, instrumen pasar modal atau sekuritas. Sekuritas diperdagangkan di pasar finansial atau financial market, terdiri dari pasar modal dan pasar uang. Pasar uang atau money market
atau money market pada dasar baik yang dikeluarkan oleh bank dan perusahaan umumnya maupun pemerintah. Pasar modal atau capital market pada prinsipnya merupakan pasar untuk sekuritas jangka panjang baik berbentuk hutang maupun ekuitas atau modal sendiri serta berbagai produk turunannya. Sekuritas pasar modal Indonesia. Yang pertama, sekuritas itu terdiri dari sekuritas jangka pendek atau pasar uang dan sekuritas jangka panjang atau pasar modal. Nah, sekuritas jangka panjang itu dibagi menjadi 4. Sekuritas di pasar ekuitas, sekuritas di pasar obligasi, sekuritas di pasar derivatif, dan reksadana. Sekuritas di pasar ekuitas dibagi lagi menjadi 4, yaitu saham biasa, saham preferen, bukti raik, dan waran. Sedangkan sekuritas di pasar obligasi yaitu dibagi menjadi 2, obligasi dan obligasi konversi. Sekuritas di pasar derivatif yaitu dibagi menjadi 2, kontrak berjangka dan kontrak opsi. Selanjutnya, sekuritas di pasar ekuitas. Sekuritas yang diperdagangkan di pasar bersifat ekuitas Indonesia adalah saham baik saham biasa maupun saham preferen serta bukti raik dan waran. Setelah diterbitkan oleh perusahaan, sekuritas ekuitas dapat diperdagangkan antar investor di bursa efek. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Angel. Selanjutnya, saham biasa. Saham biasa atau common stock menyatakan kepemilikan suatu perusahaan ilustrasi apabila seorang investor memiliki 1 juta lembar saham biasa suatu perusahaan dari total saham biasa yang berjumlah 100 juta lembar, maka ia memiliki 1% perusahaan tersebut. Sebagai pemegang saham, biasanya perusahaan mempunyai hak suara proporsional pada berbagai keputusan penting perusahaan, antara lain pada persetujuan keputusan dalam rapat umum pemegang saham. Dividen. Pemegang saham biasanya memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Apabila perusahaan menghasilkan laba sebagian atau seluruh laba dapat dibagikan kepada pemiliknya, yaitu pemegang saham sebagai dividen. Pada umumnya, dividen yang dibayarkan perusahaan kepada pemegang saham adalah rupiah tunai yang disebut dengan dividen tunai atau cash dividend. Namun, pembagian dan besarnya dividen tidaklah dijamin. Dari tahun ke tahun, besarnya rupiah dividen tunai yang dibagikan bisa berubah, yaitu naik turun ataupun tetap, dan bahkan juga bisa tidak dibagikan. Dividen ini merupakan contoh pembayaran dividen di PT Astra International dari tahun ke tahun. Next. Karakteristik lain saham biasa. Saham biasa tidak berjatuh tempo dan dapat memiliki nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Harga saham di pasar hampir selalu berbeda dengan nilai nominalnya dari waktu ke waktu perdagangan. Indikator aktivitas perdagangan saham antara lain adalah volume lembar saham yang ditransaksikan antar investor dan nilai transaksinya pada satu transaksi ataupun selama satu periode waktu tertentu. Nilai perdagangan dihitung dari perkalian antara harga pasar tiap kali transaksi dengan volume. Berikut contoh saham biasa. Next,
Saham preferen. Saham preferen merupakan satu jenis sekuritas ekuitas yang berbeda dalam beberapa hal dengan saham biasa. Dividen pada saham preferen biasanya dibayarkan dalam jumlah tetap dan tidak pernah berubah dari waktu ke waktu. Saham preferen merupakan saham yang memiliki karakteristik obligasi. Berikut contoh dari saham preferen. Next. Perdagangan saham terbagi menjadi 3, yaitu 1. Pasar reguler adalah saham di pasar reguler diperdagangkan dalam satuan lot dan berdasarkan mekanisme tawar-menawar yang berlangsung secara terus-menerus selama proses perdagangan. Harga-harga yang terjadi di pasar ini akan digunakan sebagai dasar perhitungan indeks di BEI. Yang kedua, pasar negosiasi. Pasar ini dilaksanakan berdasarkan tawar-menawar individual antara anggota bursa beli dan anggota bursa jual dengan berpedoman pada kurs terakhir di pasar reguler. Yang ketiga, pasar tunai. Pasar ini tersedia untuk menyelesaikan kegagalan anggota bursa dalam memenuhi kewajibannya di pasar reguler dan pasar negosiasi. Pasar tunai dilaksanakan dengan prinsip pembayaran dan penyerahan seketika. Indeks harga saham. Indeks harga saham diantaranya sebagai berikut. Ada indeks harga saham gabungan yang disebut dengan IHSG, indeks sektoral, indeks LQ45, Jakarta Islamic Index, indeks Kompas 100, indeks bisnis 27, indeks Pevindo 25, indeks Sri Kehati, indeks papan utama, indeks papan pengembangan, dan indeks individual. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Raisa. Selanjutnya yaitu bukti right. Bukti right atau hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD merupakan sekuritas yang memberikan hak kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru perusahaan pada harga yang telah ditetapkan selama periode tertentu. Selama periode waktu terbatas yang disebut periode pelaksanaan, pemegang right berhak untuk membeli saham baru dengan membayar sejumlah dana kepada perusahaan melalui perusahaan efek pada suatu harga pelaksanaan atau exercise price yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu bukti right dapat diperjualbelikan antar investor seperti halnya sekuritas lainnya di bursa efek. Selama periode waktu perdagangan yang terbatas. Pelaksanaan hak pembelian saham baru oleh investor yang memegang bukti right akan ditentukan oleh keuntungan atau kerugian yang akan ditimbulkannya. Dengan kata lain, bagaimana investor menghitung keuntungan atau kerugian dari perdagangan bukti right. Berikut merupakan contoh bukti right. Selanjutnya yaitu warrant. Warrant adalah hak untuk membeli saham pada waktu dan harga yang sudah ditentukan sebelumnya. Berbeda dengan right issue, warrant biasanya dijual bersamaan dengan sekuritas lain, misalnya obligasi atau saham. Selain itu, periode perdagangan atau warrant adalah jangka panjang, umumnya antara 3 sampai dengan 5 tahun. Selanjutnya yaitu sekuritas di pasar obligasi. Sekuritas yang diperdagangkan di pasar obligasi Indonesia adalah obligasi perusahaan, obligasi negara, dan obligasi konversi. Obligasi bond dikeluarkan penerbitnya sebagai surat tanda bukti hutang.
Obligasi adalah sekuritas yang memuat janji untuk memberikan pembayaran tetap menurut jadwal yang telah ditetapkan. Sebutan obligasi semakin dikenal dengan istilah sekuritas pendapatan tetap atau fixed income securities. Selanjutnya yaitu jenis obligasi. Obligasi dapat dibedakan menurut siapa penerbitnya, yaitu yang pertama ada obligasi negara. Obligasi negara merupakan obligasi Amerika, obligasi negara seperti ini disebut treasury bond atau T-bond. Yang kedua ada obligasi korporasi. Korporasi bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, baik perusahaan swasta maupun perusahaan negara atau BUMN. Selanjutnya ada karakteristik obligasi. Yang pertama nilai nominal atau nominal value. Nominal value atau nilai par value adalah besarnya nilai rupiah obligasi yang diterbitkan. Selanjutnya kupon. Kupon merupakan bunga yang dibayar secara reguler oleh penerbit obligasi kepada pemegangnya. Kupon obligasi ditetapkan dalam persentase tahunan dari nilai nominal dan dibayarkan pada waktu interval tertentu. Selanjutnya jatuh tempo. Jatuh tempo merupakan tanggal ketika pemegangnya akan menerima uang pokok pinjaman yang jumlahnya sebesar nilai nominalnya. Next, Akas. Karakteristik obligasi. Setelah diterbitkan obligasi dapat diperjualbelikan sampai sebelum jatuh tempo antar investor di bursa efek pada harga pasar yang bisa berbeda dari nilai nominalnya. Faktor penting bagi investor sebelum berinvestasi di obligasi adalah mengenal penerbit dan seluk-beluk obligasi yang diterbitkannya. Hal itu perlu dilakukan untuk menaksir besarnya risiko. Obligasi konversi. Obligasi konversi merupakan obligasi yang dapat ditukar dengan saham biasa. Obligasi konversi mencantumkan persyaratan untuk melakukan konversi. Misalnya, setiap obligasi konversi bisa dikonversi menjadi 3 lembar saham, biasa mulai tanggal tertentu sampai tanggal jatuh tempo. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Prakas. Selanjutnya yaitu sekuritas di pasar derivatif. Sekuritas derivatif atau turunan adalah aset finansial yang diturunkan dari saham dan obligasi, dan bukan dikeluarkan perusahaan atau pemerintah untuk mendapatkan dana. Ada 2 jenis yang penting dari sekuritas derivatif, yaitu kontrak berjangka atau future contract dan kontrak opsi atau option contract. Kontrak berjangka. Kontrak berjangka merupakan suatu perjanjian yang dibuat hari ini yang mengharuskan adanya transaksi di masa mendatang. Kontrak berjangka ada 2 jenisnya. Kontrak berjangka komoditas, yaitu menggunakan underlying aset yang merupakan aset real berupa barang-barang pertanian dan sumber daya alam. Kontrak berjangka finansial, yaitu menggunakan underlying aset atau dikenal dengan sebutan variabel pokok yang merupakan efek seperti saham atau indeks saham. Selanjutnya yaitu kontrak opsi. Kontrak opsi adalah suatu perjanjian yang memberi pemiliknya hak, tetapi bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual suatu aset tertentu pada harga tertentu selama waktu tertentu. Kontrak opsi, pemilik call option mempunyai hak untuk membeli aset pada harga tetap selama waktu tertentu. Pemilik output option mempunyai hak untuk menjual aset induk pada harga tetap selama waktu tertentu.
Selanjutnya ada reksadana. Reksadana dapat diartikan sebagai wadah yang berisi sekumpulan sekuritas yang dikelola oleh perusahaan investasi dan dibeli oleh investor. Berdasarkan bentuk hukumnya, reksadana dibedakan menjadi dua, yaitu reksadana perseroan dan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif. Reksadana yang berbentuk perseroan digolongkan lagi menjadi dua, yaitu reksadana terbuka dan reksadana tertutup. Jenis-jenis reksadana. 1. Ada reksadana pasar uang, merupakan reksadana yang menginvestasikan dananya khusus pada berbagai jenis sekuritas di pasar uang. Selanjutnya yaitu reksadana tertutup, reksadana pendapatan tetap, merupakan reksadana yang menginvestasikan dananya khusus pada portofolio obligasi. Selanjutnya ada reksadana campuran, merupakan reksadana yang menginvestasikan dananya pada berbagai jenis sekuritas yang berbeda, baik di pasar modal maupun di pasar uang. Selanjutnya yaitu reksadana saham, merupakan reksadana yang menginvestasikan dananya khusus pada portofolio saham-saham perusahaan. Yang terakhir ada reksadana terproteksi, merupakan reksadana yang memberikan proteksi atas nilai investasi awal investor melalui mekanisme pengelolaan portofolio. Cukup sekian dari kelompok kami. Selanjutnya, Mas Aldi. Ya baik, ini bagus ya. Sudah cukup. Jadi yang perlu di yang di ini yang kontrak ya, mungkin perlu diperjelas ya. Ya kontrak sama opsi ya. Kontrak itu contohnya begini. Kalau saudara misalnya punya pohon mangga, ini contohnya ilustrasinya ya. Anda punya pohon mangga, terus pohon mangganya ini sudah mulai berbuah, ya kan? Buahnya banyak. Terus didatangi orang mau dibeli, tapi belinya sebulan lagi gitu. Kira-kira matang sebulanan, dibeli sebulan lagi. Nah itu. Jadi istilahnya apa? Ngijon ya. Kontrak tuh seperti itu, ijon ya. Itu kontrak. Kontrak. Terus opsi juga. Kalau opsi beda lagi ya. Opsi itu ada opsi jual sama opsi beli ya. Nah, opsi jual itu saudara punya hak untuk menjual pada waktu tertentu. Nah, itu opsi jual. Opsi beli ya. Kalau itu opsi jual ya. Opsi jual pada waktu tertentu. Misalnya gini ya. Anda yakin misalnya harga saham A itu sebulan lagi akan naik. Ini Anda yakin dulu. Terus Anda beli opsinya. Opsinya Anda beli, harganya berapa misalnya? Harganya 100. Nah, ini Anda beli, kemudian ternyata sebulan kemudian harga saham A itu betul naik. Nah, padahal Anda kan tadi belinya opsi 100, terus untungnya tadi berapa? Nah, untungnya itu adalah nilai dari saham pada saat Anda melakukan kontrak opsi dibandingkan harga exercise-nya, harga yang terjadi. Itu berapa? Misalnya pas beli 1.000, ternyata sebulan kemudian naik menjadi 1.200. Berarti Anda untung 200 ya. Nah, 200 kali jumlah lot, ya kan? Misalnya Anda beli berapa lot, dikurangi biaya Anda membeli opsi. Nah, itu keuntungannya itu. Opsi jual. Nah, put option
Ya, put option itu opsi jual. Ya, opsi jual ya. Nah, opsi jual itu kalau Anda yakin ke depan harganya mau turun gitu. Nah, ini sebetulnya kontrak dan opsi itu adalah digunakan untuk hedging. Hedging atau hedging. Hedging itu kontrak ya untuk untuk mempertahankan nilai. Jadi kalau saudara punya aset, misalnya aset A, asetnya di sini aset dalam bentuk sekuritas A. Nah, kalau Anda yakin nilainya mau naik, maka Anda akan nanti untung kan, nggak masalah ya kalau mau naik. Tapi kalau ke depan mau turun, Anda kan juga harus mempertahankan nilainya. Kalau aset Anda naik terlalu tinggi itu juga tidak baik. Tidak baiknya kenapa? Karena nanti ada pajaknya ya kan. Nah, supaya asetnya diturun, nilainya tetap, Anda harus pasang opsi. Opsi apa? Opsi jual apa opsi beli? Anda pasang apa? Opsi apa? Jual apa beli? Kalau besok supaya harganya tetap. Jadi aset Anda ini Anda yakin ke depan naik. Anda pasang opsi apa? Jual apa beli? Opsi? Ya, jual ya. Kalau harganya aset Anda turun, maka Anda harus memasang opsi jual apa beli? Barangnya murah ya, jadi jual. Apa beli? Iya, beli. Ya, sebaliknya itu ya. Jadi aset Anda itu tetap nilainya. Nah, itulah namanya opsi dan kontrak itu sebetulnya untuk mempertahankan nilai aset. Tetapi kadang-kadang itu tidak demikian dalam pelaksanaannya ya. Itu digunakan untuk yaitu tadi main judi itu tadi. Ya. Nah, karena apa dia tidak ada kayak contohnya ijon lah. Ijon itu kan kalau dalam agama Islam nggak boleh ya. Nah, itu hampir sama seperti itu. Kontrak itu kalau kontrak. Kalau opsi itu ya tadi. Ya. Jadi istilahnya kayak nebak-nebak. Kamu nebak besok regane munda apa medun ya. Kalau nebak-nebak boleh nggak? Bis transaksi kan nggak boleh kalau dalam agama Islam ya kan. Ya kalau yang Muslim bilang ini nggak boleh, tapi kalau yang lain boleh lah gitu kan. Padahal Muslim nggak boleh. Ya, itu nggih. Terus ada yang di garis bawahi lagi apa? Oh ya, untuk obligasi tadi, obligasi pemerintah kalau tadi Anda bilang treasury ya. Kalau di Indonesia namanya apa? Surat utang negara, SUN ya. Nah, itu. Terus kalau reksadana tadi ada reksadana tetap, ya kan? Ada reksadana yang berfluktuasi. Yang tetap itu reksadana, jadi tiap bulan misalnya Anda dapat 100.000 ya 100.000 terus. Nah, gitu ya. Nah itu basicnya apa dari obligasi. Kalau yang berfluktuasi itu ya yang selain itu reksadana campuran, reksadana saham, ya kan. Nah itu. Oke, ada pertanyaan? Mas Rinaldi ya. Kalau Indonesia tanya apa Mbak? Kalau Indonesia? Silakan. Jovan mau tanya apa Jovan? Belum, Mbak. Kok belum? Ya udah kok belum semua gimana ini?
Ya silakan. Sudah jelas belum ini? Cukup jelas ya perhitungan. Tapi ini tadi nggak ada perhitungannya ya untuk menghitung nilainya. Itu bagaimana? Kok saudara mau beli obligasi? Caranya gimana? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Cara membeli obligasi coba. Syahna? Cara membeli obligasi gimana caranya? Gimana? Ayo. Cara membeli obligasi. Oh ya, tadi absennya bisa ya? Sudah absen semua ya? Ini tadi kok ada yang nggak bisa absen katanya. Oh bisa hadir semua ini. Cara membeli obligasi, nah, gimana Mbak Syahna? Menjadi nasabah dulu, Pak. Nasabah suatu bank. Oke, Mbak. Nasabah di bank. Terus yang kedua, nasabah mengisi dan menandatangani formulir. J, gimana? Yang pertama itu menjadi nasabah, Pak. Nasabah di suatu bank. Suaranya cilik mana, Mbak? Sik, gak krungu aku. Yang pertama, Menjadi nasabah di suatu bank. sama membeli, jadi nasabah ya? Hah? Bagaimana, Pak? Saya kedengar. Yang pertama menjadi nasabah dari apa perusahaan efek, terus Enggak dengar, Pak. aduh. Kalau nggak jadi apa nasabah perusahaan efek bisa nggak? Sahna. Saya tidak bisa, Pak. Oh tidak bisa. Oh itu kalau di bank itu ya, di bank itu ada nasabah yang bagus, misalnya nasabah yang duitnya besar ya, setiap bulannya transaksinya miliaran ya, itu otomatis dia akan mendapat apa namanya tawaran yang dapat prioritas untuk bisa nanti tawarin kamu mau beli saham apa obligasi ya, atau reksadana itu pasti ya. Nah, itu jadi kalau kamu jadi nasabah bank itu ya bisa Mbak. Tapi kalau banknya itu misalnya kayak di Bank Mandiri, dia kan punya Mandiri Sekuritas. Nah itu biasanya dia kerjasama dengan Mandiri Sekuritas itu. Nanti kalau saudara mau beli obligasi bisa lewat itu. Tapi syaratnya tabungan Anda yo di atas ratusan ya, miliar paling ya. Nah, itu ya baik sana ya. Lewat perusahaan efek, lewat bank yo bisa ya kan. Lewat Bank BRI bisa, BRI juga bisa. Nah, Mas Rinaldi, untuk ini ya kalau perhitungan obligasi itu tadi ada kupon sama bunga, ya kan? Bedanya apa kupon sama bunga, Mas Rinaldi? Ada istilah kupon dan bunga. Bunga sama kupon sama enggak? Atau beda?